Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita tetap dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Mengapa? Karena Dia selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Bahkan kita diberikan jaminan keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPKM dan sahabat Facebook yang diberkati oleh Tuhan dan semuanya pendengar RPKM, yaitu Renungan Pengajaran Kata Ministry. Saya percaya kita semua sudah banyak diberkati melalui program ini. Karena itu dukung terus program ini, program RPKM Kata Ministry, ya, yaitu RPKM Renungan Pengajaran Kata Ministry. Dan dukung melalui doa supaya lebih banyak lagi orang mendengar, dibagikan supaya lebih banyak orang mendengar, dan jangan lupa juga bagi yang belum silakan di-subscribe. Baik, bersama-sama di kesempatan yang luar biasa yang bahagia ini kita akan diberkati dengan suatu kebenaran firman Tuhan dengan topik renungan rela dipenjara karena Injil. Rela dipenjara karena Injil. Wow, luar biasa. Siapa yang rela dipenjara karena Injil? Tentunya ada contoh dalam Alkitab, bahkan bukan saja contoh dalam Alkitab, di masa kini pun sudah ada beberapa hamba Tuhan, para pendeta, ya karena Injil yang diberitakan, akhirnya dia dipenjara, divonis, dan dihukum. Ya, seperti ada hamba Tuhan MKC, ya, nah itu juga dipenjara karena memberitakan Injil dan yang lain sebagainya, ya. Baik, mari bersama-sama kita baca satu firman Tuhan ya di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Filipi 1 ayat 12 sampai 26 saya akan baca khususnya ayat 12 dan ayat-ayat yang lain nanti bisa menyusul. Silakan Bapak Ibu baca ayat pengantuan ini secara lengkap supaya lebih diberkati, supaya kita termotivasi untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang mulia, yang indah, pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kita harus memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan dalam Filipi 1:12. Ini kata Paulus, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sekali lagi saya baca, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus sangat jelas mengatakan di sini, aku menghendaki apa? Menghendaki beritakan Injil. Dia mau supaya Injil itu diberitakan dan apapun yang terjadi padanya dia di penjara demi Injil, supaya Injil terus boleh diberitakan. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama ketika menulis surat untuk jemaat di Filipi ini, secara manusia, Rasul Paulus sedang berada di dalam keadaan yang tidak nyaman, yang tidak baik, ya, bahkan menanti untuk kapan akan disidang dan dieksekusi, ya. Seperti apa? Ia sedang dipenjara. Jadi ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang ada di penjara, ya. Namun mau kita perhatikan bersama-sama, kok tembok yang kokoh yang di penjara yang tidak mampu menghalanginya untuk apa? Tidak menghalanginya untuk bersemangat dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, sekalipun dia ada di tempat di mana ada tembok yang kokoh, yang kuat, dan juga penjaga yang hebat, yang luar biasa, yang sudah terlatih ya untuk menjaga tahanan termasuk Rasul Paulus, ya. Tapi hal itu, saudara Tuhan, tidak mengurangi semangatnya untuk memberitakan Injil. Kokoh tetap memberitakan Injil sekalipun ada di balik jeruji, balik tembok penjara. Tidak menyurutkan semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kokohnya tembok penjara tak mampu merampas sukacitanya. Bahkan dia mengajak jemaat bersukacita. Dia mengirimkan surat dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pada saat menuliskan itu,
Rasul Paulus ada di mana? Ada di penjara. Seharusnya orang di penjara banyak akan hilang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, tidak ada ketenangan, stres, ya. Nah, perhatikan di sini seorang kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa pokoknya tembok penjara tidak mampu merampas sukacitanya Rasul Paulus. Karena di dalam penjara sekalipun ia senantiasa bersukacita dan tetap sanggup menguatkan jemaat Tuhan melalui surat-surat yang ditulis. Ya, dia tidak bersama dengan jemaat. Mengapa? Karena dia tadi dikatakan dia ada di penjara, tapi dia tetap memberikan semangat kepada jemaat di Filipi supaya tetap bersukacita karena Injil, supaya tetap semangat memberitakan Injil apapun resikonya. Wow, luar biasa. Sahabat RPKM dan sahabat Facebook yang diberkati oleh Tuhan, semua orang tahu bahwa penjara adalah tempat bagi para apa? Para pesakitan. Mereka yang telah melanggar hukum ataupun melakukan tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Itu adalah ada untuk apa? Untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan semua itu kejahatan kriminal, itu penjara. Berbeda dengan Rasul Paulus yang dijebloskan ke penjara bukan karena kasus kriminalitas, bukan karena kejahatan, bukan, tapi karena keyakinannya terhadap Yesus Kristus. Sekali lagi dia dipenjara karena keyakinannya terhadap Yesus Kristus. Maka dia katakan, bagiku hidup adalah untuk Kristus. Jika mati pun aku adalah untuk Kristus. Baik hidup maupun mati adalah untuk Kristus. Luar biasa. Pernyataan seperti ini tentunya karena dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan dia sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan dia, memberikan keselamatan kepadanya, dan dia juga mau, Rasul Paulus juga mau supaya orang lain merasakan, mengalami keselamatan itu. Dia terlalu yakin dengan Injil. Oh, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dia membela Injil. Dia lakukan pembelaan terhadap Injil. Supaya kemajuan Injil itu semakin nyata. Luar biasa. Di balik pemenjaraan Paulus ini ada dampak rohani yang luar biasa. Yaitu umat Tuhan bukan saja mereka semakin lemah karena Rasul Paulus yang adalah gembala mereka, yang adalah pemimpin mereka di penjara. Bukannya semakin lemah mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak. Tapi yang terjadi adalah semakin semangat, semakin berani memberitakan Injil. Jadi jemaat-jemaat yang sudah pernah dilayani oleh Rasul Paulus bukannya semakin loyo karena pimpinannya di penjara. Tetapi semakin bersemangat, maka dikatakan di ayat 12 dari Filipi pembacaan kita hari ini. Bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sekali lagi, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi semakin membuat mereka berani memberitakan Injil, semakin tertantang untuk memberitakan Injil dengan rasa tidak takut. Luar biasa. Orang-orang bisa saja membelenggu para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para ya, diperlakukan seperti penjahat. Ya. Tetapi ingat firman Tuhan Allah tidak pernah terbelenggu. Yang lagi firman Tuhan tidak akan pernah terbelenggu, itu dikatakan oleh Paulus di kitab Timotius pasal 2 Timotius 2 ayat 9. Tidak terbelenggu oleh tembok, oleh penjara apapun itu, tidak pernah terbelenggu. Mengapa? Karena pemberitaan Injil itu adalah kehendak Tuhan, dan ketika mengutus Rasul Paulus, mengutus murid-muridnya, mengutus kita, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja yang tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus itulah yang terus boleh bekerja, mendorong motivasi, memberikan keberanian, hikmat kepada mereka pergi memberitakan Injil. Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus rela dipenjara karena Injil?
Sekali lagi, mengapa Rasul Paulus rela dipenjara karena Injil? Sebab Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosanya. Itu keyakinan yang kokoh yang dia miliki. Dan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak akan sebanding dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus. Yaitu pada saat Yesus tergantung di kayu salib, dia lakukan itu karena demi kasihnya kepada manusia, demi kasihnya kepada saudara, demi kasihnya kepada dunia ini. Itu tidak sebanding dengan pengorbanan Paulus, bahkan tidak sebanding dengan pengorbanan kita. Luar biasa, puji Tuhan. Kesadaran inilah yang menyebabkan Rasul Paulus rela melakukan apa saja demi Injil, untuk Injil. Dia di penjara pun yang tidak takut, bahkan mau membuatnya tetap bersukacita, tetap bersemangat, tidak pernah surut semangatnya untuk memberitakan Injil. Bagi Rasul Paulus memberitakan Injil itu adalah bersifat wajib dan sifatnya mendesak, emergensi, kira-kira seperti itu. Harus segera ditangani, harus segera diberitakan. Bahkan dia merasa sangat berhutang bila tidak menjalankan tugas sebagai pemberita Injil. Itu dikatakan dalam Roma 1:15, saya akan baca Roma 1:14-15 berkata demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jika Paulus tidak memberitakan Injil, dia merasa berhutang, maka dia harus beritakan Injil untuk membebaskan dirinya dari hutang. Itu saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Tugas pemberitaan Injil, Bapak Ibu, seharusnya itulah tugas kita. Tugas pemberitaan Injil sepatutnya dilaksanakan dengan penuh sukacita. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung itu bukan saja kepada 12 rasul, kepada Rasul Paulus, kepada jemaat di jemaat yang mula tidak, tetapi kepada kita semua yang masih hidup yang ada di zaman ini. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Mari, jangan pernah takut memberitakan Injil. Tetap dengan semangat sekalipun ada tantangan, ada hambatan, ada penolakan. Ketika ada penolakan, bukan saudara yang ditolak, tapi Injil lah yang ditolak. Karena Injil itulah Injil kebenaran. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beritakanlah Injil. Apapun risikonya. Dalam segala situasi, kondisi apapun, beritakan Injil. Paulus mengatakan, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil Kristus. Supaya banyak orang yang mendengar, dan banyak juga orang yang mendengar, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas kita. Beritakan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput orang percaya kepadanya dan akan membawanya ke dunia baru, langit dan bumi baru, di surga bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, beritakan Injil. Beritakan Injil dengan semangat, dengan sukacita. Apapun tantangannya, apapun harganya, apapun pengorbanannya, kita tetap melakukan itu. Supaya banyak orang yang diselamatkan. Jangan pernah takut memberitakan Injil karena Allah besertamu. Itulah janji Tuhan di akhir dari amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, aku senantiasa menyertai engkau. Itulah tanggung jawab Tuhan, itu bahwa Tuhan menyertai setiap hamba-hambanya pada saat memberitakan Injil. Setiap jemaat memberitakan Injil, Tuhan berikan hikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Selamat memberitakan Injil, persembahkanlah jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Kristus. Kiranya renungan ini sekali lagi mendorong kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk terus boleh memberitakan Injil. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Amin.